Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan membahas materi terakhir, yaitu mengenai konservasi biodiversitas. Kita lihat di slide ini. Nah, oke. Jadi sebelum membahas lebih lanjut mengenai konservasi biodiversitas, kita ingin terlebih dahulu mengetahui definisinya. Apa sih yang dimaksud dengan konservasi biodiversitas? Konservasi biodiversitas ini bisa diartikan sebagai usaha untuk memelihara keanekaragaman spesies, habitat, kemudian memelihara hubungan antara organisme dengan lingkungannya untuk menjaga agar ekosistemnya tetap sehat dan berfungsi, gitu, stabil. Karena yang namanya habitat itu merupakan sebuah ekosistem, dan dalam ekosistem itu setiap komponen ekosistemnya itu mempunyai fungsi, gitu. Contoh gampangnya adalah seperti rantai makanan, seperti itu. Jadi begitu ada salah satu komponen dalam rantai makanan itu yang diambil, artinya hilang karena punah atau hilang karena gangguan yang lainnya, itu nanti akan merusak kestabilan atau merusak fungsi dari ekosistem itu sendiri. Jadi yang namanya konservasi biodiversitas ini usaha untuk memelihara keanekaragaman dari spesies, habitat, dan juga hubungan antara organisme dan lingkungan dalam habitat tersebut, sehingga ekosistemnya menjadi sehat dan juga berfungsi. Nah, kemudian kenapa sih kita kok harus melakukan konservasi biodiversitas, gitu? Pentingnya apa? Gitu. Nah, yang pertama adalah sumber daya hayati atau sumber daya biologis, kemudian memelihara ekosistem, terus keuntungan secara sosial dan juga spiritual. Contohnya seperti apa? Yang pertama, sumber daya hayati atau sumber daya biologis ini adalah fungsi yang mana kita memanfaatkan keanekaragaman sebagai sumber makanan, terus sebagai obat-obatan, kemudian bahan-bahan furnitur, seperti itu. Kita lihat ya, bahwa bahan-bahan furnitur yang asalnya dari kayu, itu asalnya dari mana? Dari pohon, kan ya. Jadi kan kita harus melakukan konservasi gitu. Kalau kita memang mau memanfaatkan kayunya, berarti apa yang kita lakukan untuk meregenerasi, intinya gitu. Meregenerasi keberadaannya di alam. Jadi kalau misalnya kita ambil kayu jati itu bisa dipanen misalnya 30 tahun kemudian, seperti itu. Berarti ketika kita panen, kita juga sudah harus memulai bibitnya, seperti itu. Jangan kita hanya mengambil tanpa melakukan regenerasi. Kalau seperti itu, nanti lama-lama juga keanekaragaman atau sumber daya biologisnya lama-lama habis, gitu, dan kita nggak bisa memanfaatkan lagi. Anak cucu kita tidak bisa memanfaatkan lagi. Saya ulang lagi ya, jadi kenapa sih kita harus melakukan konservasi biodiversitas? Yang pertama karena fungsi biodiversitas itu sebagai sumber daya hayati, kemudian fungsi biodiversitas untuk mempertahankan ekosistem, kemudian fungsi biodiversitas untuk keuntungan sosial dan spiritual. Nah, kalau yang sumber daya hayati tadi sudah dibahas, karena sumber daya hayati itu yang dimaksud adalah keanekaragaman itu mempunyai peran dalam menjadi sumber makanan kita, sumber obat-obatan kita, dan juga sumber keperluan tersier kita, seperti itu tadi, furnitur dan sebagainya. Kemudian untuk fungsi dalam ekosistemnya, fungsi dari keanekaragaman hayati itu juga untuk mempertahankan ekosistem. Kenapa mempertahankan ekosistem? Karena pada salah satu komponen ekosistem itu ada yang fungsinya untuk mendekomposisi sampah, kemudian nanti dalam ekosistem juga ada yang berfungsi sebagai pollination ya. Pollination itu kayak kupu-kupu kumbang gitu, jadi membantu untuk kawin antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain, kemudian untuk purifikasi atau untuk pembersihan ya, purifikasi air, kemudian mengkontrol banjir, kemudian juga
meningkatkan kesuburan dari tanah, kayak gitu. Jadi, ekosistem services itu maksudnya adalah bahwa organisme-organisme yang ada dalam ekosistem itu masing-masing mempunyai fungsi. Tadi yang seperti sudah saya sebutkan ya, punya peran, punya fungsi. Jadi ketika salah satu dari organisme tersebut, terganggu keberadaannya, maka fungsi ekosistem juga akan terganggu. Karena misalnya, salah satu kumbang salah satu kumbang atau kupu-kupu itu mengalami kepunahan di ekosistem tertentu, maka itu akan mempengaruhi organisme yang lainnya. Organisme apa yang dimaksud? Seperti itu tadi, bunga, karena, eee, atau tanaman tertentu ya, karena, tanaman-tanaman tertentu polinasinya itu atau kawinnya itu dibantu oleh kumbang-kumbang atau kupu-kupu, sehingga, ketika salah satu dari jenis kumbang atau jenis kupu-kupu itu punah, pasti akan mengganggu organisme yang lain, mengganggu reproduksi organisme yang lain. Kemudian ada keuntungan secara sosial, atau spiritual gitu ya. Apa yang dimaksud dengan keuntungan sosial atau spiritual? Bahwa yang namanya keanekaragaman itu merupakan kekayaan, apa ya, kekayaan kultural ya, kekayaan daerah gitu, kekayaan daerah dan punya nilai estetika. Kemudian punya nilai rekreasi dan punya nilai turisme sehingga sehingga ini, mempunyai nilai, apa ya, mempunyai nilai ekonomi gitu ya. Karena juga dengan adanya rekreasi, adanya turisme ini juga akan menjadikan lapangan pekerjaan gitu, sehingga ini fungsinya sebagai, apa namanya, keuntungan sosial gitu. Ini kita lihat yang seperti taman nasional, kemudian seperti apa ya, area-area konservasi yang apa ya, dikemas sebagai, ekoturisme seperti itu. Nah, ini contohnya, itu adalah contoh keuntungan sosial dan spiritual. Nah, kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa melakukan, apa namanya, konservasi biodiversitas? Ada 2 cara, yaitu yang pertama melalui cara ex situ, kemudian yang kedua melalui cara in situ. Apa yang dimaksud dengan cara ex situ? Cara ex situ adalah sebuah konservasi, eee, sebuah usaha konservasi dari, komponen-komponen keanekaragaman hayati di tempat di tempat asalnya gitu. Maaf, di off-site atau di luar tempat asalnya. Saya ulang lagi, ada 2 cara untuk melakukan konservasi, yaitu secara ex situ dan secara in situ. Nah, konservasi secara ex situ ini adalah usaha untuk, mengkonservasi komponen-komponen biologis di luar dari habitat aslinya gitu. Jadi diambil, kemudian pelihara atau dirawat di tempat lain selain habitat aslinya. Kalau yang in situ ini adalah proses atau usaha konservasi dari spesies, habitat atau ekosistem di tempat aslinya atau di habitat aslinya. Gitu ya. Kalau in situ ini di habitat aslinya, kalau ex situ ini di luar habitat aslinya. Nah, contoh-contoh dari konservasi ex situ ini adalah apa namanya, mmm, Gembiraluka atau apa ya, Gembiraluka itu, zoo ya, Gembiraluka, terus kemudian bentar, bukan hanya Gembiraluka ya, kebun binatang. Jadi kebun binatang kan di banyak tempat. Nah, itu merupakan, metode atau salah satu cara konservasi secara ex situ. Kemudian ada taman-taman seperti itu, kemudian akuaria. Akuaria itu berarti nih perairan buatan yang digunakan untuk, merawat atau memelihara, hewan-hewan hewan-hewan air baik darat maupun, maaf, hewan-hewan air baik tawar maupun, laut atau asin gitu ya. Kemudian ada juga, fasilitas atau bangunan gitu ya, yang dibuat untuk melakukan preservasi atau pengawetan dari jaringan-jaringan, kemudian biji, polen, sperma, terus sel telur, embrio, terus kultur-kultur mikroba, bahkan DNA. Jadi ini ada lab yang memang digunakan untuk menyimpan, bagian-bagian tubuh seperti ini. Ini biasanya disimpan untuk, organisme-organisme yang sudah mau punah atau sedang diusahakan untuk dilakukan konservasi ya, artinya dia memang
endangered atau critically endangered, kemudian bisa juga karena hewannya sudah punah, bukan hampir punah lagi, tapi sudah punah gitu, sehingga ini bisa digunakan untuk melakukan perkembangbiakan ulang gitu, harapannya seperti itu. Kemudian ada yang namanya gene banks atau livestock parks, jadi taman livestock. Taman livestock ini merupakan taman atau suatu area yang digunakan untuk menyimpan materi-materi genetik atau itu yang materi genetiknya yang gene banks ya, atau livestock parks ini adalah taman untuk memelihara atau merawat hewan atau tumbuhan ya, jadi organisme yang tidak bisa dibekukan gitu, artinya materialnya tidak bisa disimpan dengan cara cryopreservasi atau tidak dapat disimpan dengan cara pembekuan, yang nanti akan diletakkan di taman livestock atau taman ternak gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi kalau di LIPI, di LIPI di Cibinong itu ada lab yang khusus untuk penyimpanan biji-bijian seperti ini. Biji-biji, polen dan lain-lain ini disimpan seperti ini. Nah, biasanya biji-bijian yang disimpan ini tanamannya udah nggak ada lagi di habitat aslinya gitu. Jadi biasanya mereka akan mengusahakan untuk menyimpan benih-benihnya gitu, sehingga nanti harapannya bisa ditanam ulang, sehingga bisa mengadakan lagi tumbuhan atau tanaman yang tadi sudah punah itu. Kemudian di sini kita lihat ini adalah kultur jaringan ya. Jadi kita melihat tanaman-tanaman yang tadi, biji-bijiannya tadi itu mungkin sudah dikultur, sehingga dikultur itu berarti ditanam pada petri dish, pada petri dish, kemudian ditumbuhkan seperti ini. Nah, ini tanaman-tanamannya ini benihnya nanti akan ditanam kalau sudah siap ya, benihnya ini akan ditanam di tanah gitu kalau sudah siap. Jadi awal penanamannya adalah secara kultur jaringan di lab. Kemudian setelah itu baru ditanam ke lingkungan gitu, ditanam ke tanah. Ada juga kayak ini. Ini adalah penyimpanan sperma, jaringan, embrio, kemudian ovum, DNA ini melalui mekanisme pendinginan atau pembekuan kayak gini ya. Ini memakai nitrogen cair kayak gitu. Nah, konservasi secara ex situ ini mempunyai peran sebagai jaminan gitu atau insurance policy. Kemudian juga mempunyai peran untuk melakukan program-program recovery. Contohnya itu tadi saya bilang, ketika kita mempunyai suatu spesies atau suatu spesies tanaman ya, yang dia itu misalnya tinggal satu-satunya di dunia gitu, udah nggak ada lagi tanaman kayak gitu. Nah, kita ambil bijinya, polennya atau jaringannya, kemudian kita awetkan. Kita awetkan untuk apa? Untuk jaminan bahwa kalau nanti tanaman yang ada di luar itu mati, kita akan bisa melakukan program recovery, yaitu melakukan regenerasi tanaman yang mati tersebut menggunakan jaringan yang tadi kita simpan kayak gitu. Jadi itu tadi ya, konservasi ex situ ini fungsinya sebagai sebagai jaminan, dan juga mempunyai peran untuk melakukan program recovery. Nah, tadi contohnya tanaman ya. Ini contoh lainnya adalah kuda Przewalski. Kuda ini merupakan kuda asli atau kuda endemik dari gurun-gurun di Asia, ada di Mongol ya, yang mana dia mengalami kepunahan di tahun 1966. Jadi punah di alam. Udah tidak dapat extinct in the wild, jadi punah di alam. Dia nggak punya tidak bisa bereproduksi, tidak bisa bertahan di alam. Tahun 1966. Tapi ternyata kuda Przewalski ini
bisa ditangkap ya sebelumnya, jadi punya captive breeding. Captive breeding itu berarti kayak apa ya? Kita ngambil konservasi apa namanya, konservasi ex situ tapi yang diambil individunya. Kayak kalau kita misalnya memelihara harimau Sumatera di kebun binatang. Nah, itu namanya captive breeding. Jadi apa namanya, kita mengamankan atau memelihara hewan-hewan yang hampir punah di kebun binatang. Nah, kuda Przewalski ini ternyata ada 13 individu kuda yang dirawat di kebun binatang sehingga populasinya bisa dikembalikan lagi gitu, subhanallah. Jadi yang awalnya dia punah di habitat asalnya tahun 1966, extinct in the wild, punah di habitat asalnya tapi masih ada di kebun binatang. Nah, dari populasi yang ada di kebun binatang ini ternyata bisa dilakukan rebound population. Rebound population itu berarti mengembalikan jumlah populasinya seperti sebelumnya kayak gitu. Nah, bisa di rebound sampai 1.500 individu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah sampai 1.500 individu, mereka diintroduksi ulang di gurun-gurun pasir di Mongolia karena aslinya dari Mongolia. Jadi dari individu ini kemudian di reintroduksi, mereka dikenalkan lagi dengan habitat aslinya karena kan dia awalnya udah nggak di habitat aslinya karena dia ngertinya di kebun binatang dan juga di uh, penangkaran jadi di habitat buatan gitu. Kemudian ketika jumlahnya sudah cukup banyak, mereka bisa menjadi berbagai populasi, mereka dikembalikan lagi ke habitat aslinya. Nah, sebenarnya kadang-kadang yang bikin sedih adalah proses reintroduksi ini ke habitat aslinya itu nggak selalu berhasil juga teman-teman, karena mereka yang sudah terbiasa dengan habitat buatan di penangkaran, kemudian di lab, di kebun binatang, itu mereka tidak punya mekanisme pertahanan diri, tidak punya mekanisme survival, tidak tahu caranya bagaimana mencari makan gitu, karena makanan sudah diberikan ya, artinya mereka nggak perlu cari. Makanan diberikan oleh manusia, mereka nggak perlu cari. Terus pertahanan diri juga bertahan diri dari apa? Karena di habitat buatan kan sudah di kandang-kandang gitu ya, jadi insya Allah tidak akan ada predator gitu. Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk bertahan diri, tidak punya kemampuan untuk survival, untuk defense, mempertahankan diri gitu. Jadinya ketika direintroduksi atau dikenalkan ulang atau dikembalikan ke habitat aslinya, kadang-kadang banyak juga yang gagal mati gitu karena mereka nggak punya mekanisme itu. Jadi memang ketika proses reintroduksi ini, proses pengenalan ulang ini harus selalu dalam pemantauan seperti itu sehingga bisa dipantau apakah hewan ini bisa survive di lingkungan aslinya atau tidak. Nah, ini adalah contoh kuda Przewalski yang tadi saya bilang kudanya sudah punah di alam tahun 1966, tapi bisa direintroduksi, bisa diperbanyak lagi. Gitu. Nah, sekarang mengenai konservasi in situ. Konservasi in situ ini contohnya adalah, konservasi in situ contohnya adalah taman-taman nasional, kemudian cagar alam, terus penangkaran satwa liar, kemudian manajemen habitat, kemudian restorasi habitat. Jadi ini yang dimaksud dengan konservasi in situ tadi adalah sebuah usaha konservasi, yaitu sebuah usaha pemeliharaan spesies, organisme maupun ekosistemnya itu di habitat aslinya. Di habitat aslinya itu berarti dibuat hal-hal ini, dibuat taman nasional, cagar alam, penangkaran satwa liar, kemudian manajemen habitat dan juga restorasi habitat. Ini yang bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan untuk konservasi in situ. Ini ya contohnya teman-teman, ini ada Taman Laut Bunaken, kemudian ada Pulau Komodo. Ini merupakan usaha konservasi in situ, yaitu mempertahankan atau memelihara, mengkonservasi spesies, habitat,
dan organisme-organisme yang berhubungan dengan mereka, jadi dalam ekosistemnya juga di habitat aslinya. Jadi kita juga mengkonservasi ekosistem gitu. Contohnya apa? Ini Pulau Komodo, Taman Laut Bunakan, kayak gitu ya. Mereka dirawat di habitat aslinya. Kemudian di sini ada Waikambas, kemudian ada apa namanya Taman Nasional Ujung Kulon. Ini juga apa namanya habitat aslinya badak. Kemudian ini habitat aslinya gajah gitu. Jadi kita tidak mengganggu habitat aslinya, tapi kita rawat, kita restorasi, kita manage, kita atur supaya bisa bertahan gitu ya. Terus ini ada apa namanya? Tanjung Puting ya, ada Taman Nasional Tanjung Puting untuk penangkaran orangutan. Kemudian ini ada sebentar. Ini ada Taman Nasional Tanjung Puting tadi ya. Nah, kemudian yang kemarin sempat viral ya teman-teman, ada badak putih utara yang resmi punah katanya ini di Afrika ya. Katanya ini tinggal satu-satunya. Jadi badak putih yang meninggal ini badak putih utara jantan. Dia memang sudah mati gitu ya. Dan tapi ini bukan badak putih utara satu-satunya gitu. Jadi ini kemarin ada kesalahan apa ya? Gara-gara berita viral ya. Jadinya ada informasi yang kurang akurat gitu. Jadi di sini memang badak putih jantannya mati dan ini memang badak putih jantan terakhir mati. Tapi masih ada 2 badak putih lagi, walaupun ini memang menyedihkan, tapi ada 2 badak putih lagi, yaitu badak putih betina, badak putih utara juga tapi betina, dan sudah berumur. Kemudian ada anaknya juga, anak badak putih utara itu yang betina juga. Jadi memang sudah umur. Nah, apa namanya? Sperma dari badak putih utara ini sudah pernah dikoleksi gitu, jadi diambil dan diawetkan gitu spermanya. Nah, rencananya dari apa namanya, dari yang mengelola apa, yang mengelola atau pengelola konservasi badak putih ini, sperma ini nanti akan diinjeksikan ke rahim badak putih selatan betina, kemudian nanti setelah jadi embrio, itu nanti akan dikembalikan ke rahimnya badak putih utara betina. Jadi minjam badak putih selatan dulu untuk dilakukan IVF atau inseminasi buatan gitu, dilakukan inseminasi buatan di badak putih selatan, badak putih selatan betina, kemudian nanti kalau sudah hamil menjadi embrio, maka embrionya akan dipindahkan ke badak putih utara betina, seperti itu. Sehingga harapannya nanti bisa muncul keturunan badak putih utara lagi, karena yang punah adalah badak putih utara. Kalau badak putih selatan masih ada. Nah, sekarang prioritasnya apa aja sih untuk konservasi biodiversitas? Jadi, memang kita harus realistis ya, tidak mungkin kita bisa mengkonservasi semua spesies. Tidak mungkin kita bisa mengkonservasi semua spesies. Kenapa? Karena kita punya waktu dan sumber dana yang terbatas gitu. Jadi kita nggak mungkin mengkonservasi semua spesies yang kita inginkan, karena kita punya waktu dan sumber dana yang terbatas. Nah, karena adanya waktu dan sumber dana yang terbatas ini, maka manusia harus membuat keputusan gitu. Mana dulu sih spesies yang harus saya konservasi seperti itu. Dan nanti dari keputusan ini maka akan muncul hewan-hewan atau organisme yang harus dikonservasi sebagai top priority atau sebagai prioritas utama, kemudian nanti mengikuti hewan-hewan di bawahnya yang tidak menjadi prioritas. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memutuskan gitu ya. Jadi saya ulang lagi bahwa kita memang tidak mungkin untuk melakukan konservasi di semua spesies, meskipun itu spesies yang langka gitu ya, kita nggak mungkin untuk mengkonservasi seluruh spesies itu karena kita punya keterbatasan waktu dan uang. Makanya kita harus membuat keputusan gitu. Bagaimana cara membuat keputusan itu? Keputusan apa yang dimaksud? Keputusan untuk melakukan konservasi hewan apa, organisme apa yang harus saya konservasi gitu. Jadi harus membuat keputusan itu. Nah, keputusan itu gimana cara membuatnya gitu kan?
Jadi ada beberapa hal yang bisa kita jadikan poin-poin. Yang pertama adalah kita mengkelompokkan organisme itu, eee, maaf, yang pertama adalah kita mengkelompokkan organisme-organisme. Kelompoknya berdasarkan apa? Yang pertama adalah flagship species. Ini yang mana organisme-organisme tersebut merupakan organisme ambasador atau ikonik. Jadi kayak apa namanya kayak komodo tadi itu merupakan flagship spesies karena ini merupakan ikonik. Jadi Pulau Komodo itu ciri khasnya ya komodonya. Masa namanya Pulau Komodo tapi nggak ada komodonya gitu. Artinya komodo itu menjadi ikon atau menjadi ambasador dari menjadi duta dari Pulau Komodo seperti itu. Itulah dimaksud dengan flagship species. Kemudian ada umbrella spesies. Ini merupakan spesies yang besar-besar ya, spesies besar yang memerlukan habitat yang besar gitu. Ini masuk prioritas nomor 2. Jadi prioritas yang pertama adalah flagship spesies, prioritas yang kedua adalah umbrella spesies. Nah, prioritas yang ketiga adalah keystone spesies. Keystone species ini merupakan spesies-spesies yang sangat penting untuk ekosistem, gitu. Penting secara ekologis, kayak gitu. Dimana kalau spesies ini tidak ada, ini nanti akan mempengaruhi hierarki dari spesies-spesies yang lain di habitat tersebut. Kemudian prioritas keempat adalah sebentar teman-teman. Prioritas keempat adalah spesies-spesies yang mempunyai nilai-nilai ekonomi dan juga nilai ekosistem. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh dari spesies flagship ini adalah panda. Panda ini ikoniknya mana? China ya. Kemudian harimau, ikoniknya Jawa, Bali, Sumatera dulu. Kalau sekarang Jawa, Bali udah nggak ada. Terus adanya di Sumatera. Kemudian ada paus. Ini juga merupakan spesies flagship, yaitu spesies yang ikonik. Karena paus ini kita lihat tingkat reproduksinya juga rendah sekali ya. Jadi kalau mati, ya ini nanti susah untuk direcovery. Dan kita lihat contoh berikutnya yaitu spesies umbrella atau spesies payung. Ini contohnya adalah biasanya karnivor besar yang seperti ini, harimau, singa, kayak gitu. Itu contoh dari spesies umbrella, spesies payung. Kemudian juga spesies-spesies migratori seperti burung atau gajah. Gajah itu juga melakukan migrasi ya. Jadi spesies-spesies yang seperti itu spesies yang besar dan juga membutuhkan space atau habitat yang besar yang luas, itu dinamakan spesies payung. Kemudian ada spesies keystone atau spesies kunci, yaitu contohnya adalah serigala, gajah. Ini gajah bisa masuk ke 2 kategori ya. Kemudian ada spesies yang mempunyai nilai ekonomi atau nilai ekosistem. Contohnya adalah lebah madu. Kemudian mikroorganisme yang bisa mempurifikasi atau membersihkan air gitu. Yang mempunyai nilai ekosistem dan nilai ekonomi. Nilai ekonomi tentu lebah madu ya. Madunya kita pakai, kita jual, kita manfaatkan seperti itu. Kemudian ada lagi tadi kita sudah punya empat kategori ya. Jadi ada flagship, umbrella, keystone, economic value atau ecosystem goods. Kita punya juga kategori biodiversitas, kemudian kategori endemisitas, kemudian kategori terakhir adalah extinction risk, jadi faktor kepunahan. Nah, biodiversitas ini juga menjadi salah satu pertimbangan, yaitu kita harus melihat berapa banyak spesies di suatu daerah tertentu gitu. Berapa banyak sih spesies yang ada di suatu daerah tertentu itu untuk melihat kekayaan atau untuk melihat keanekaragamannya. Ada berapa macam spesies di suatu daerah tertentu. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat mana spesies yang jumlahnya paling sedikit
gitu. Nah, yang jumlahnya paling sedikit itulah yang kita akan prioritaskan untuk dilakukan konservasi. Nah, kemudian pada suatu daerah, apakah ada organisme atau apakah ada organisme yang endemik gitu? Apakah ada organisme yang endemik atau apakah ada habitat yang unik gitu? Terus apakah di apa namanya di area tersebut ada juga taman nasional atau cagar alam gitu? Jadi itu juga menjadi apa namanya dasar untuk membuat keputusan. Kalau nanti di kalau nanti di habitat itu ada apa namanya ada organisme-organisme yang endemik, maka ini harus menjadi prioritas juga gitu bahwa organisme yang endemik itu kan sebenarnya nggak boleh dipindah ya teman-teman. Jadi kalau organismenya endemik ya dia harus ada di habitat itu. Karena kalau dipindah nanti akan berpotensi untuk menjadi faktor kepunahannya malahan karena contohnya seperti tadi, misalnya kayak Pulau Komodo. Pulau Komodo itu habitat aslinya komodo gitu. Nah, ketika komodonya kita pindahkan ke area lain, belum tentu dia bisa bertahan hidup seperti itu. Jadi kalau ada hewan endemik, maka seluruh habitat, seluruh ekosistemnya itu harus kita konservasi. Nggak boleh hanya organismenya saja kayak gitu. Jadi harus ekosistemnya. Kemudian selanjutnya kita harus melihat nilai faktor risiko kepunahannya dulu. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan ke teman-teman mengenai IUCN ya, fungsi IUCN itu seperti apa, dan di IUCN itu ada kategori-kategorinya gitu, apa kategorinya, apakah dia hampir punah atau punah di alam liar atau apa namanya terancam, terancam punah dan seterusnya. Itu harus kita tentukan apa namanya kategori kepunahannya. Apakah dia apa namanya jumlahnya banyak sehingga kita tidak perlu khawatir mengenai kepunahan ataukah dia jumlahnya sangat sedikit sehingga kita perlu khawatir masalah kepunahan. Itu yang menjadi salah satu alasan juga untuk melakukan untuk apa ya membuat prioritas dalam konservasi keanekaragaman. Ya, ini contoh apa namanya kategorinya kemarin sudah saya sebutkan. Ada yang least concern, ini berarti apa ya spesies-spesies yang jumlahnya itu banyak banget, jadi kita nggak perlu khawatir mereka akan apa namanya akan punah. Kemudian hampir hampir terancam, terus spesies yang rawan atau rentan, kemudian spesies yang apa namanya endangered itu yang apa namanya nyaris punah ya, ini nyaris punah. Kemudian critically endangered ini berarti nyaris punah banget gitu. Kemudian extinct in the wild berarti dia udah nggak ada di alam bebas kayak kuda Brussels kita tadi sebelum di reintroduksi. Ini juga akan menjadi itu tadi pertimbangan menentukan prioritas untuk konservasi keanekaragaman. Kemudian ada lagi apa namanya pertimbangan yang lain. Pertimbangannya yaitu ada kemungkinan likelihood itu kemungkinan apakah kalau organisme ini contohnya ya, apakah kalau organisme itu saya ambil, saya konservasi, saya lakukan konservasi terhadap organisme atau habitat ini akan sukses. Nah, itu juga kemungkinan ini juga menjadi salah satu pertimbangan gitu. Kalau misalnya apa namanya sudah diupayakan konservasi kemudian tapi terlalu sulit ya complicated gitu sulit kemudian biayanya banyak waktunya banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan banyak tapi kemungkinan untuk sukses itu sedikit maka tidak akan dilakukan konservasi. Nah kemudian yang tadi ya masalah biaya jadi apa namanya biayanya besar banget nggak sih mampu nggak secara finansial untuk melakukan konservasi spesies atau habitat yang dimaksud. Kemudian ada kultural, estetik, dan nilai-nilai rekreasi gitu. Ini juga merupakan salah satu pertimbangan karena kalau habitat itu kemudian bisa dijadikan apa namanya mempunyai nilai rekreasi, mempunyai nilai estetika, mempunyai nilai budaya, ini akan mengundang turis gitu ya sehingga itu menjadi sumber pemasukan sumber uang gitu, sumber pemasukan yang mana bisa dimanfaatkan untuk melakukan konservasi keanekaragaman tadi. Kemudian apakah akan ada pertimbangan yang lain adalah apakah akan ada perubahan yang menyebabkan terancamnya spesies atau habitat yang kita maksud. Jadi kita nanti bisa memprediksi kira-kira 10-20 tahun mendatang
situasi lingkungannya seperti apa gitu. Ada ancaman nggak di situ? Kalau nanti ada ancaman, berarti harus ada langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi organisme-organisme tersebut. Ini ya, ini contohnya. Contohnya kita bisa melihat dari misalnya di suatu daerah tertentu, itu ada pemukiman yang sedang berkembang gitu. Nah, kita lihat dalam 10-20 tahun ke depan, apakah pemukiman ini akan semakin luas? Yang mana dengan adanya perkembangan jumlah manusia, jumlah populasi ini akan mempengaruhi berbagai macam aspek dalam habitat dan ekosistem. Yang paling utama ya merusak habitat. Karena apa? Kenapa kita merusak habitat? Karena kita butuh tempat tinggal gitu. Sehingga nanti habitat-habitat hewan-hewan ini, organisme ini harus dikalahkan gitu. Artinya nanti akan ada perluasan pemukiman sehingga habitatnya akan tergeser. Nah, rusaknya habitat inilah yang menyebabkan perlunya proses-proses atau usaha-usaha konservasi ini gitu. Nah, jadi kita nanti harus melihat juga ketika nanti area yang kita inginkan untuk dikonservasi itu ternyata dalam 20 tahun ke depan itu berpotensi untuk menjadi pemukiman penduduk atau perluasan pemukiman penduduk, maka kita harus mempertimbangkan apakah penduduk tersebut nanti akan ikut serta, turut serta, berpartisipasi aktif, berkontribusi dalam proses konservasi tersebut. Apakah malah merusak? Gitu. Jadi kita harus bisa memprediksi itu. Kalau malah merusak, tidak usah kita buat area konservasi. Kenapa? Karena itu merupakan buang-buang tenaga, buang uang kayak gitu. Jadinya kita harus bisa memprediksi itu. Nah, sekarang ini merupakan tugas untuk teman-teman. Tugasnya ini nggak susah kok. Jadi ada namanya evaluating kriteria ya. Jadi tadi kita punya kriteria-kriteria, kita punya kategori-kategori. Nah, sekarang teman-teman mengevaluasi kriteria itu. Jadi teman-teman silahkan berpikir atau memikirkan kriteria tersebut selama paling 1-2 menit aja. Jadi lihat lagi kriteria-kriteria tadi. Kemudian tuliskan 5 kriteria yang kalian pikir, yang teman-teman pikir itu yang paling penting gitu. Jadi tadi dari kriteria yang sudah disebutkan, misalnya dari spesies-spesies flagship, umbrella, keystone, dan seterusnya, teman-teman pilih 5 kriteria yang paling penting gitu. Kemudian yang paling penting saya ulang lagi. Jadi tadi ada kriteria banyak ya, yang kita lihat ada kriteria ini misalnya likelihood, biaya, kemudian nilai-nilai rekreasi, nilai estetik, nilai kultural, dan seterusnya. Ini kayak gini. Jadi dari semua kriteria ini, kalian pilih 5 kriteria aja yang kalian pikir, yang kalian anggap merupakan kriteria yang paling penting untuk memutuskan spesies apa yang harus dikonservasi. Jadi dari kriteria yang banyak tadi pilih 5 yang paling penting. Terus bentuk kalian silahkan membuat grup ya. Satu grup isinya maksimal 5 orang. Kemudian tuliskan alasannya gitu. Tuliskan alasannya. Jadi silahkan kalian membuat tugasnya jadi gini. Kalian bikin grup maksimal isinya 5 orang. Kemudian dalam 5 orang itu silakan teman-teman menulis 5 kriteria tadi yang teman-teman pikir paling penting untuk 5 kriteria paling penting untuk memutuskan spesies apa yang perlu dikonservasi gitu ya. Jadi pilih 5 kriteria dari semua kriteria yang sudah disebutkan tadi. Nah, tentu ketika memilih kriteria teman-teman punya alasan gitu. Jadi maaf sebentar. Oke, mohon maaf. Jadi ketika memilih kriteria tadi, teman-teman tentu punya alasan. Tuliskan alasan tersebut, kemudian presentasikan. Nah, kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.